Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Dan kita insya Allah akan melanjutkan tema ngaji yang kemarin, teman-teman ya. Kemarin insya Allah kita sudah belajar tentang surat pendek juz 30, surat An-Naziat. Kita akan melanjutkan bacaan berikutnya, yaitu belajar cara membaca surat Abasa. Kemudian selanjutnya kita akan kupas hukum bacaan tajwid apa saja yang ada di surat Abasa. Mari kita mulai. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa semuanya menerapkan hukum bacaan Al-Quran ketika mau ngaji, teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ya. Ayat yang pertama, abasa wa tawalla. Nah, diperhatikan teman-teman ya, ada abasa wa tawalla. Ya, tidak banyak hukum bacaan di sini. Yang ada di sini ada matobi saja di akhir kata. Apabila ada huruf yang panjang kemudian di akhir ayat, nah kita baca panjang juga, ini namanya matobi. Dan ayat yang kedua, anja'ahul a'ma, anja'ahul a'ma. Nah di ayat yang kedua, anja, ada nun sukun bertemu dengan huruf jim, dibacanya ini dengan samar-samar teman-teman ya. Jadi an ini huruf nun ini kita baca anjana. Ketika dalam Al-Quran kalau teman-teman membacanya ang, maka dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf jim dinamakan ikhfa hakiki. Kemudian jaa, nah di sini ada matobi panjang, matobi bertemu dengan hamzah di satu kata. Kok bisa satu kata? Nah satu kata itu pasti hamzah ini tidak berdiri di atas alif, teman-teman ya. Kalau hamzah ini nih ya, yang saya tunjukin tidak berdiri di atas alif, berarti dia satu kata. Maka dinamakan apabila ada matobi bertemu dengan hamzah di satu kata dinamakan mad wajib muttasil. Kemudian anja'ahul, nah ini ada alif lam. Alif lamnya terbaca jelas, ada bersukun, maka dinamakan alif lam komariah. A'ma, ya ma di sini matobi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah di sini di ayat yang ketiga teman-teman ya, ma ini matobi apabila ada alif, huruf alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian yud, dal, ya dal ini termasuk huruf kolkolah, disukun di tengah kata maka dinamakan kolkolah sughra. Dibacanya tetap tebal tapi tidak terlalu tebal, tidak dipantulkan. Jadi wama yud, ya yud. Kemudian ri di sini matobi teman-teman ya, la'allahu, di sini ada hak domir, dibacanya panjang teman-teman ya. Kalau ada hak domir dalam ilmu tajwid, teman-teman ketika menemukan hak domir dalam ilmu wajib dibaca panjang dinamakan mad silah qasiroh. Kemudian ya zakka di sini matobi biasa. Kemudian ayat yang keempat, au yadzakkaru fatanfahu dzikra, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah di sini ada au, ada wawu sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka dalam ilmu tajwid ini dinamakan huruf lain. Huruf lain teman-teman ya, bukan mad lain, huruf lain. Jadi apabila ada au bacanya teman-teman au, ai, lai, ini dinamakan huruf lain, bukan mad lain. Kalau mad lain posisinya nanti di akhir kata atau di wakof, itu baru mad lain. Ini huruf lain. Kemudian au yadzakkaru fatanfa, ada nun sukun berteman huruf fa. Nah dibacanya ang, maka dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Fa'ahu dzikra, ada alif lam. Ini alif lamnya tidak terbaca karena tidak ada harokat. Ini bukan harokat teman-teman, ini tanda bahwasanya ini adalah hamzah wasol teman-teman ya. Ini kan Al-Quran cetakan Madinah biasanya
hamzah wasolnya diberikan tanda kayak gini, tapi ini bukan harokat. Kemudian dzikra, nah huruf kaf ini dalam ilmu tajwid ini dinamakan atau huruf hams yang wajib mengeluarkan angin teman-teman. Zik ya, ka dzikra. Jadi kita kalau baca huruf ka ini kita keluarkan angin, dzikra. Kemudian sini ro matobi. Kemudian ayat yang kelima, amma man istaghna, amma man istaghna. Amma ada mim bertasydid ya. Dalam ilmu tajwid apabila ada mim bertasydid atau nun bertasydid dinamakan gunnah musyaddadah, dibacanya ditekan 2 harokat. Kemudian di sini juga matobi man istaghna ya, na di sini matobi. Kemudian ayat yang ke-6, fa anta lahu tasadda, fa anta lahu tasadda, anta ifakiki lahu, di sini hunya panjang teman, lahu ya, mat silah qasira, sadda matobi. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma matobi alai. Nah, huruf lain alla yazakka ini matobi teman-teman ya. Kemudian ayat yang ke-8, wa amma man ja'aka yas'a, wa amma di sini juga gunnah musyaddadah apabila ada mim bertasydid ya, atau nun bertasydid ada mim bertasydid. Kemudian juga matobi man ifaki teman-teman. Kemudian ja'a, nah sama-sama seperti yang kedua ini makan mad wajib mutasil teman-teman ya. Kemudian matobi wa huwa yakhsha, wa huwa yakhsha. Ayat yang ke-9 tidak banyak, cuma di sini ada matobi fa anta anhu talaha, fa anta anhu talaha, anta ya, anta ifaki teman-teman anhu apabila dan sukun bertemu huruf ha. Ha termasuk huruf halki teman-teman yang keluar dari tenggorokan, maka dinamakan idhar. Idhar halki dibacanya harus jelas. Kemudian ha matobi. Kemudian kita lanjut, kalla innaha tadhkirah, kalla innaha tadhkirah, kallai, lai. Apabila ada matobi bertemu dan hamzah di lain kata, kok bisa lain kata? Nah, hamzah ini berdirinya di atas alif, jadi ada alif yang mengikuti. Jadi kalau ada alif yang mengikuti kemudian dia bertemu matobi, maka dinamakan ini di lain kata, atau dalam ilmu tajwid dinamakan mad jaiz munfasil. Jadi dibacanya boleh panjang 2 harokat, boleh 4, 5, 6 karena jaiz kan boleh teman-temannya. Kalla boleh bacanya panjang, kalla innaha, dan inna nun bertasydid dinamakan gunnah musyaddadah. Kemudian ha matobi tadhkirah. Kemudian faman syaa'a dzakara, man syaa'a, mau ya, nun sukun bertemu huruf sin bacanya ang, berengang gitu ya, dinamakan ifakiki syaa'a, syaa'a. Nah ini juga hamzahnya di satu kata dinamakan mad wajib mutasil ya. Kemudian kita sukun di dada, fi suhufim mukarramah, fi suhufim mukarramah. Suhufim ada fathatain ada kasrotain bertemu dengan huruf mim, dinamakan kalau dalam ilmu tajwid ini dibacanya harus memasukkan dengan mendengung. Jadi dibacanya memasukkan tapi dengan mendengung. Fi suhufim, fim ditekan dengan 2 ketukan, dinamakan bacaan idgham bihunah mukarramah. Dan ayat yang ke-14, marfu'atin mutahharah, marfu'atin mutahharah, mar ada mar teman-teman ya. Apabila ada ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, nah ini dinamakan dalam ilmu tajwid dinamakan ro tebal, ro tafkhim, marfu'atin. Nah di sini juga ada kasrotain sama seperti ini teman ya, bertemu dengan huruf mim. Di ayat yang 13 dan 14 itu sama ya, dinamakan idgham bihunah mutahharah.
bi aidi safarah, bi ini ada huruf lain, kemudian di matobi safarah, kiramin barara, kiramin barara, ro matobi, kemudian mim. Nah di sini teman-teman ya, apabila teman-teman kok membaca Al-Quran kemudian ada menemukan kasrotain atau apapun itu, kemudian ada tanda mim kecil seperti ini, kemudian setelahnya huruf huruf ba, maka dalam ilmu tajwid ini dinamakan hukum bacaan iklab teman-teman ya. Jadi merubah hukum bacaan tanwin atau nun sukun berubah jadi mim. Jadi bukan kiromin tapi kiromin baroroh, hurufnya cuma satu, ba. Jadi kalau ada tanda kayak gini nih mim, berarti teman-teman itu tanda bacaan iklab. Kemudian qutilal insanu ma akfara, qutilal insanu ma akfara, qutilal. Nah, alif lam terbaca jelas, alif lam komariah, kemudian in ya. Kemudian ihfa hakiki insanu ma'a matobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Kenapa lain kata? Karena hamzah ini berdiri di atas alif. Akfaroh nika ya. Kita keluarkan angin ketika membaca huruf kaf ya. Ak karena huruf hamas teman-teman ya. Kemudian min ayyi syai'in khalaqah, min ayyi syai'in khalaqah. Min nun sukun bertemu dengan huruf hamzah ya. Hamzah ini kan termasuk huruf halqi dan dibacanya harus gimana teman-teman? Harus jelas ya, makanya dinamakan idhar halqi. Ai syai huruf lain, syai'in kha ya, in kha ya, ini juga kha termasuk huruf halqi, termasuk idhar halqi juga teman-teman. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, min nutfatin khalaqahu faqaddara, min nun sukun bertemu dengan huruf nun, cara membaca harus memasukkan dengan mendengung, maka dinamakan hukum bacaan idgham bihunna. Nota huruf qalqalah tapi matinya di tengah kata tengah ya, maka dinamakan qalqalah sughra. Nutfatin ya, ini juga sama kasrotain bertemu dengan huruf kha, dibacanya harus jelas idhar halqi, khalaqahu ya, hu hak domir dibaca panjang dinamakan mad silah qasirah faqaddara, tsumma sabila yassara, tsumma guna musyaddadah, kemudian ada alif lam syamsiyah, sabi bi matobi la yassara tidak ada teman-teman ya. Tsumma amatahu fa aqbara, tsumma dahuna musyaddadah amatahu ya, ini matobi hu matsilah qasirah teman-teman ya, fa'aq huruf qalqalahnya mati di tengah kata aq ya, dinamakan qalqalah sughra. Kemudian ayat yang ke-20, tsumma idza syaa'a ansyara, tsumma idza syaa'a ansyara, tsumma huna musyaddadah, kemudian dza matobi sya'a, nah ini mat wajib mutasil teman-teman ya, ansya ifa hakiki. Kemudian kalla lamma yaqdi ma amara, kalla matobi lamma di sini ya huna musyaddadah ya, mim bertasyid, yaq qalqalah sughra, ma mad ismun fasil teman-teman ya. Kemudian lanjut, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Nah, tadi kan di sini teman ya, fal yanzu ada ikhfa hakiki, ada nun sukun bertemu huruf tha dibacanya berengeng samar-samar, kemudian zuril ada alif lamnya terbaca jelas, makanya alif lam komariah. Nah ini juga ikhfa hakiki, sanu ila ta'ami, ini matobi, kemudian ini matobi. Nah ini tidak dibaca ini meskipun ini panjang teman-teman, karena kita bacanya waqaf. Kalau teman-teman mewasolkan baru terbentuk hukum bacaan, ada domir ya panjang, kemudian bertemu dengan hamzah, dinamakan mimad silah tawilah ya, tapi kan kita mewakafkan di sini. Kemudian anna sobabnal ma'a sobba, anna sobabnal ma'a
soba. Nun bertasid dinamakan hunnah musyaddadah. Sobaba ya, qalqalah zuhra. Nal ada alif lam terbaca jelas, alif lam qamariyah. Ma'a matobi bertemu dengan hamzah di satu kata, karena hamzah ini tidak berdiri di atas alif teman-teman ya, dinamakan mad wajib mutasil. Soba ba. Ada apabila ada huruf fathatain, huruf yang berharokat fathatain tapi di akhir kata, dinamakan hukum bacaan mad iwad. Dibacanya cukup memanjangkan ya huruf ini dua harokat. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Tsumma guna musyaddadah, kemudian qaqa ya huruf qalqalah. Kok ini termasuk huruf qalqalah, namanya qalqalah sughra karena matinya di tengah kata teman-teman ya. Kemudian nal a ada alif lam terbaca jelas, alif lam qamariyah. Ar ya ada ro sukun tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dinamakan ro tafkhim. Ini bacanya harus jelas. Ar dosak ini ya mad iwad teman-teman ya. Fa ambatna fiha habba. Fa ambatna fiha habba. Amba ya, di sini ada mim kecil teman-teman ya, tanda kalau ini bacaan ini harus memasukkan, jadi nun ini harus merubah bacaan nun menjadi mim, jadi fa'am. Nah, dinamakan iklab. Batna fiha habba mad iwad. Wa inaba wa qadba. Wa inaba wa qadba. Inaba wa ada fathatain bertemu huruf waw. Cara membacanya harus memasukkan tapi dengan mendengung, dinamakan idgham bihunna. Wa qadba wa qadba. Nah, huruf do ini itu tidak boleh dibaca tebal dipantulkan tidak boleh, kan ini bukan huruf qalqalah ya. Jadi teman-teman membacanya wa inaba wa qadba ini mad iwad. Kemudian wa zaituna wa nakhla. Wa zaituna wa nakhla. Zai huruf lain tu matobi nawa idgham bihuna. Nakhla mad iwad. Wa hadaiqahul ba. Wa hadaiqahul ba. Kemudian dai ada huruf mad tabii kemudian bertemu dengan hamzah di satu kata. Nah, hamzah ini kok satu kata karena tidak berdiri di atas alif teman-teman, dinamakan mad wajib mutasil. Kemudian ba mad iwad teman-teman ya. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Fakihatan wa ada fathatain bertemu dengan huruf wawu ya. Cara membacanya harus memasukkan tapi dengan mendengung, dinamakan idgham bihunah. Kemudian abba ya sama ya mad iwad. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ala. Nah, perhatikan di sini ada fathatain bertemu dengan huruf lam. Ya, huruf bertemu dengan huruf lam, cara membaca dengan memasukkan tapi dengan tidak mendengung ini, dengan tidak mendengung. Makanya kalau dengan mendengung dinamakan idgham bihunah seperti ini, tapi kalau dengan tidak mendengung dinamakan idgham bilahunah. Jadi idgham bilahunah ini. Jadi tidak boleh mendengung. Jadi kita baca mata'allakum. Enggak boleh. Teman-teman bacanya kok ditekan sini dua harokat mata'al. Nah, enggak boleh, tapi mata'allakum. Jadi langsung ya. Ini idgham bilahunah. Kumwa ada mim sukun bertemu huruf wawu dibacanya jelas. Dalam ilmu tajwid dinamakan kalau setiap bacaan jelas pasti idhar. Nah, ini idhar apa? Ini terletak di mim, bacaan hukum mim sukun dinamakan idhar safai wali an. Ini baru idhar halqi teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Fa idza ja'atis shakhah ya. Fa idza ja'atis shakhah. Nah, ja'a ini matobi, ja'a mad wajib mutasil. Shakhah. Nah, ini apabila ada matobi bertemu dengan huruf yang bertasjid setelahnya maka dinamakan dalam ilmu tajwid ini, dalam ilmu tajwid dinamakan mad sila, mad lazim musaqqal kilmi teman-teman ya. Mad lazim musaqqal kilmi.
Cara membaca di sini sepanjang soh, baru tasydidnya baru kita tekan temen-temen ya. Jadi sonya tetap kita bacanya panjang nih. Soh, ya. Itu ya teman ya. Mat lazim musaqal fil. Kemudian yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma huruf lain yafirul alif lam qamariyah mar'u. Nah, ini ro tafhim min a. Ya, bacanya jelas dengan izhar halqi akhi. Akhi ada huruf nomat tabi'i bertemu dengan huruf hidup setelahnya kemudian diwakof maka dinamakan mad arid li sukun min akhi. Kemudian wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi dina mim bertasyid guna musyaddada hi mad sila qasira wa abi ini mad arid li sukun juga wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani di sini langsung ni mad arid li sukun likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likullim ya likullim imri'in ya mim sukun bertemu huruf ro dibacanya harus jelas dinamakan idhar safawiri immi ya ada kasrotain bertemu huruf mi memasukkan dengan cara mendengung idgham bihuna minhum nun bertemu dengan huruf ha dinamakan idhar halqi minhum ya ini juga sama idhar safawi yaw huruf lain yauma idzin nah ifa hakiki sya'nuyu. Nah, itu memasukkan dan mendukung idgham bihuna yughni mat arid sukun. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhu ya huya. Nah, di sini ada domatain bertemu huruf ya memasukkan dan mendukung dinamakan idgham bihuna yaw huruf lain ma idzin idgham bihuna juga teman-teman ya. Karena huruf idgham bihuna kan ada 4 ya nun mim dan wawu ya nun mim wawu atau yanmu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ayat yang 39 dhahikatum mustabsyirah dhahikatum mustabsyirah matobi hikatum tummu ya. Ini ada domatain betul huruf mim idgham bihuna mustab qalqalah sughra syirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah wa wujuh matobi huya idgham bihuna yaw huruf lain ma idzin a idhar halqi kemudian lai mat huruf lain ha matobi teman-teman ya. Kemudian tarhaquha qatarah di sini ada ra tafhim kemudian haquha ya ha matobi qatarah ulaika humul kafaratul fajarah ulaika matobi bertemu dengan huruf hamzah di satu kata dinamakan mad wajib mutasil humul alif lam qamariyah kemudian kafaratul alif lam qamariyah fajarah ya tidak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang cara membaca surat Abasa, surat yang pendek juz 30 teman-teman ya. Berikut pembahasan tajwidnya, semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.